Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, siswa-siswi SMP kelas 9. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat pada kita, yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita bisa menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu, belajar ya. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita di kelas 9 semester 1, yaitu tentang penyembelihan hewan secara Islam. Penyembelihan hewan secara Islam menurut syariat Islam. Kenapa ini dilakukan? Kenapa ini perlu disampaikan atau perlu kalian ketahui? Karena menyembelih hewan itu berarti menumpahkan darah, berarti menghilangkan nyawa. Nah, dalam Islam kita diajarkan untuk tidak sembarangan menumpahkan atau menghilangkan nyawa seekor hewan, semua makhluk ya. Seekor hewan ya, apalagi manusia ya. Satu nyawa manusia itu bernilai sama seperti ketika kita membunuh atau ada yang membunuh menghilangkan nyawa satu orang, berarti dia sama saja membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Betapa nyawa manusia itu sangat berharga, sangat bernilai dalam Islam. Tidak dibenarkan untuk membunuh tanpa alasan syariat, sesuai dengan syariat ya. Ada membunuh yang sesuai dengan syariat, ada. Misalnya dalam kondisi perang ya, kondisi perang pertempuran, karena di pertempuran itu pilihannya hanya dua, membunuh atau terbunuh ya, membunuh atau dibunuh. Nah, dalam Islam dibenarkan untuk membunuh ketika dalam kondisi perang. Tapi dalam kondisi damai tidak boleh, dengan alasan apapun tidak dibenarkan gitu ya. Menumpahkan darah manusia, apalagi menumpahkan darah seorang muslim, seorang mukmin, itu sangat besar dosanya. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita membahas tentang penyembelihan hewan menurut syariat Islam, kita akan membahas tentang hewan-hewan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, melalui rasulnya ya, dalam syariat Islam. Ada 3 hewan yang dihalalkan oleh Allah secara umum ya. Yang pertama adalah hewan yang disembelih dengan nama Allah sesuai dengan syariat Islam. Itu dibenarkan atau dihalalkan. Ya. Yang kedua, itu hewan-hewan yang disembelih oleh ahlul kitab. Walaupun ini ada khilafiyah ya tentang ahlul kitabnya. Apakah hari ini masih ada atau tidak ahlul kitab. Tapi secara syariat itu dibolehkan ya. Dihalalkan sembelihan ahlul kitab. Siapa ahlul kitab itu? Ahlul kitab itu adalah para pengikut nabi-nabi yang mendapat Alkitab ya, kitab Zabur, Taurat, Injil ya. Berarti sembelihan orang yang ahlul kitab Injil maka dia halal ya. Nah, cuman menjadi khilafiyah, menjadi perbedaan pendapat ulama adalah apakah hari ini ada atau tidak ahlul kitab itu gitu ya Naya. Nah, sudah tidak kita bahas lebih mendalam lagi, nanti kalian akan bahas setelah kalian di SMA atau kuliah. Yang berikutnya adalah hewan-hewan yang ada di lautan ya. Seluruh hewan yang ada di lautan ya, itu halal dimakan, baik itu bangkainya ataupun kita sempat sembelih ya. Dia dalam bentuk bangkai itu halal ya, selama hewan-hewan tersebut tidak mengandung racun. Kalau mengandung racun maka harus dihilangkan racunnya dulu. Kalau tidak dihilangkan racunnya maka ini berbahaya buat nyawa manusia, maka jadi haram ya. Misalnya yang kita ketahui bersama ikan buntal. Ikan buntal itu adalah hewan ikan
yang dia memiliki racun, ya, memiliki racun dan itu bisa mematikan kalau tidak kita hilangkan dulu. Maka dalam Islam racunnya itu harus dihilangkan dulu. Baik, yang berikutnya adalah hewan-hewan yang ada di darat, itu yang dihalalkan, ya. Tentu saja dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh syariat, ya. Misalnya hewan yang dihalalkan itu sejenis unggas, ya. Semua unggas itu dihalalkan, kecuali, nanti ada kecualinya, hewan-hewan yang berkuku tajam yang mencabik makanannya atau mangsanya dengan kuku dan dengan paruhnya, ya. Itu sebagian ulama mengharamkan, ya. Misalnya burung elang, burung pemakan bangkai, ya, burung kondor, ya, atau burung-burung yang mencabik mangsanya, makanannya dengan kuku dan dengan paruhnya, itu diharamkan untuk dimakan. Tapi semua unggas itu dihalalkan. Kemudian ada lagi hewan darat yang sama dengan ikan, yang dihalalkan bangkainya, yaitu belalang dan ikan, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, ya, an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uhillat lana maitatanil hutu wal jaradu. Dihalalkan buat kami mayat atau bangkai belalang dan ikan, ya. Jadi tadi ikan, ya, di lautan atau di perair, ya, itu halal bangkainya, ya. Kemudian yang di darat itu bangkainya halal adalah belalang, boleh. Jadi nggak harus disembelih dulu belalang, ya, karena emang susah belalang. Nah, itu belalang itu halal dimakan, gitu ya, nak, ya. Nah, itu hewan-hewan yang dihalalkan tadi itu. Nah, semua jenis unggas kecuali yang tadi ditentukan oleh ulama, oleh syariat, yang mencabik mangsanya dengan kuku, dengan paruhnya. Kemudian selain hewan-hewan yang dihalalkan, ada lagi hewan yang diharamkan tentu saja, ya, yang diharamkan, ya. Kalau yang diharamkan di air tidak ada, kecuali kalau dia hidup di dua alam, ya, dua alam. Artinya dua alam, dia bisa hidup di air, dia bisa hidup di darat, ya. Hidup, ya, bukan hanya sekedar bertahan seperti ikan. Ikan itu bisa bertahan di darat, tapi dia tidak bisa hidup di darat, ya. Kalau ikan kita bawa ke darat, dia bertahan beberapa menit, ya, menggelepar-gelepar, ya, atau belut, ya, belut itu dibawa ke darat dia bisa menggeliat-geliat, ya. Tapi kalau dibiarkan dia akan mati kalau dibiarkan di darat, karena memang dia hidupnya di air, ya, di tanah tapi yang berair. Kalau tanah kering di daratan maka dia mati, begitu. Nah, itu. Nah, selain dari itu maka diharamkan, ya, hewan-hewan misalnya tadi hidup di dua alam, kemudian yang bertaring, ya, yang bertaring, berkuku tajam, ya. Kita bisa identifikasi lah, ya. Kamu bisa menyebutkan hewan-hewan yang bertaring itu apa, yang berkuku tajam itu apa. Nah, itu diharamkan oleh Islam, ya. Kemudian hewan yang diharamkan lagi yang pertama sekali adalah jika mati tidak disembelih, ya, berarti matinya itu ketabrak misalnya, kemudian mati, jatuh dari atas pohon, dari atas gedung, ditabrak mobil, tergencet, kemudian dipukul, ya, tidak disembelih, maka itu haram. Itu haram untuk dimakan. Kenapa? Karena memang tidak sesuai dengan syariat Islam menghilangkan nyawanya. Tapi Ustaz, aku memukulnya dengan nama Allah, dengan bismillah, nggak boleh. Berbuat zalim nggak boleh dengan baca basmalah, ya. Jadi berbuat zalim tidak boleh dengan basmalah. Kecuali memang hewan itu liar. Hewan itu liar, misalnya kelinci, ya, kelinci liar, ya. Kita kalau menangkapnya kan agak susah, maka boleh kita ketika berburu kelinci melepaskan anak panah, melepaskan tembakan ke arah dadanya atau ke arah kepalanya dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, kita lepaskan anak panah kita atau kita lepaskan peluru kita, peluru senapan kita, kemudian kena dan mati, maka itu halal, ya. Karena tidak mungkin kita potong. Tapi kalau misalnya dia masih menggelepar-gelepar, segera kita ambil, kita sembelih lehernya agar cepat
hilang rasa sakitnya. Begitu ya nak ya. Jadi yang diharamkan adalah yang disembelih tidak dengan nama Allah. Dia dipotong juga di leher tapi tidak dengan baca basmalah, maka jadi haram. Ya. Apalagi kalau tidak disembelih, dia dipukul, dipalu, dibanting dan lain sebagainya. Itu nggak boleh. Kemudian hewan yang jatuh, ya tadi itu jatuh dari tinggian itu tidak boleh. Itu yang diharamkan. Kemudian hewan yang menjijikkan, ya menjijikkan untuk semua, bukan hanya sebagian orang. Nah itu juga diharamkan. Baik anak-anak sekalian, sekarang kita masuk ke materi intinya, yaitu penyembelihan hewan secara Islam. Nanti kita akan praktekkan menyembelih hewan ayam, ya kita praktekkan. Karena selain ayam, kalau kambing terlalu besar gitu ya. Kemudian ada bebek, ya angsa, unggas itu boleh juga, tapi itu juga agak tenaganya agak besar. Yang tenaganya agak kecil adalah ayam. Maka nanti kita akan praktekkan bagaimana menyembelih ayam, ya. Baik, sebelum kita masuk ke prakteknya, saya ingin sampaikan tentang pengertian menyembelih. Ya. Pengertian menyembelih sama tidak dengan membunuh. Ya, kalau dikatakan sama, hampir sama. Kesamaannya apa? Samanya menghilangkan nyawa, sama-sama menghilangkan nyawa kan ya. Perbedaannya kalau menyembelih itu tempatnya sudah ditetapkan oleh syariat, yaitu di leher, ya di leher menyembelih. Tapi kalau membunuh di mana saja, di kepala diketok, maka jadi haram, ya. Di badannya dipukul, ditimpuk dan lain sebagainya akan jadi haram. Kecuali tadi yang saya jelaskan ya, kalau kita berburu hewan ini memang sulit, bukan hewan jinak, hewan liar di hutan dan kita ingin makan hewan itu karena kita butuh makan, maka kita boleh dengan memanahnya atau menyelpet ketapel, ya, pakai ketapel atau pakai senapan, itu boleh, tapi syaratnya dengan baca basmalah, ya. Tapi kalau hewan-hewan yang jinak yang bisa kita pegang itu tidak boleh dibunuh, ya haram nanti jatuhnya, tapi harus disembelih. Kenapa harus disembelih? Karena makna sembelih sendiri itu adalah baik atau suci. Jadi makanan yang baik dan suci. Dalilnya kalian bisa lihat ya di buku paket surat Al-Baqarah ayat 173 ya. Allah menghalalkan hewan-hewan yang disembelih dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan baca basmalah, ya. Di surat Al-Baqarah ayat 173, "Innama harama 'alaikumul maitata wad-dama wal-lahma wal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah." Sesungguhnya Allah telah innama harama 'alaikum, telah mengharamkan bagi kalian, ya, al-maitata, mayat, ya, bangkai. Kemudian wad-dama, darah. Kemudian apa lagi? Walahm. Apa lahm? Daging babi. Kemudian wal khinzir, anjing. Kemudian wama uhilla bihi li ghairillah. Dan hewan-hewan yang dibunuh atau yang disembelih tidak dengan mengucap nama Allah, tidak mengucap basmalah, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faman turra ghaira baghin wala 'adin fala ismun 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah membolehkan memakan itu jika terpaksa, ya. Kalau sudah tidak ada lagi di hutan, maka itu dibolehkan. Tapi kalau masih ada yang halal, harus yang halal. Nah, begitu ya nak ya. Jadi menyembelih itu artinya maknanya suci, bersih, ya. Karena kita mengalirkan darah yang ada di tubuh hewan tersebut. Kemudian makna secara istilah menyembelih hewan artinya memotong urat leher, ya, 2 urat leher di kiri kanan, kemudian memotong bagian saluran pernapasan, tenggorokan dan kerongkongan hewan tersebut, ya. Jadi ada 3, ada yang mengatakan 4, bolehlah 4, nanti urat nadinya ini kiri kanan 2, ya. Kalau satu memang ini kan 3. Yang pertama yang harus putus ketika kita menyembelih adalah tenggorokan, saluran pernapasan hewan tersebut. Nanti kita praktekkan untuk ayam, ya, saluran pernapasan ayam.
Kemudian yang kedua, kerongkongan, saluran masuknya makanan ke dalam ayam tersebut, dari parunya dia makan, nah itu lewat kerongkongan masuk tembolok, nah itu harus putus. Yang ketiga, nadi di kiri kanannya, ya, urat nadi di kiri kanannya, ya, ini juga harus putus, ya. Jadi tiga ini harus putus dalam sekali sembelihan, ya. Sebaiknya tidak diangkat pisaunya sebelum putus ketiganya. Nanti kita akan praktekkan. Jadi itu makna menyembelih adalah memutus saluran pernafasan, saluran makan, dan urat nadi leher dari hewan yang akan kita sembelih, gitu ya. Hukumnya, dalilnya itu adalah di surat Al-An'am ayat 118. Fakulu mimma dzukira smallahu alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Maka makanlah binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya, jika kamu beriman kepada ayat-ayat Allah. Itu ada di surat Al-An'am ayat 118. Itu dalil disyariatkannya menyembelih dengan menyebut nama Allah, ya. Nah, berikutnya anak-anak sekalian, seperti syariat-syariat yang lain, dalam syariat Islam itu ada rukun dan syarat sahnya penyembelihan. Rukun dan syarat sahnya penyembelihan itu, yang pertama, bagi orang yang menyembelih itu adalah beragama Islam, ya. Kecuali tadi yang saya sampaikan di awal, ya, ada khilafiyah ahlul kitab. Ahlul kitab itu berarti pengikut Nabi Isa dan pengikut Nabi Daud dan Nabi Musa. Apakah masih ada sekarang? Allahu a'lam. Makanya ulama khilaf, berbeda pendapat itu. Sudah, kita tidak bahas detail itu, nanti kalian di SMA atau di kuliah kalian tanyakan pada guru PAI berikutnya. Tapi yang pertama adalah dia beragama Islam. Kalau tidak beragama Islam, karena dia nggak mungkin dia akan menyebut dengan nama Allah, dengan bismillah dia nggak bisa kalau tidak beragama Islam. Berarti kalau tidak menyebut nama Allah, walaupun dia potong 3 urat tadi, 3 bagian kerongkongan, tenggorokan, dan urat itu, tidak menyebut nama Allah, jadi haram, ya. Maka rukun syarat penyembelihan yang pertama bagi penyembelihnya adalah beragama Islam. Yang kedua, berakal sehat. Sama dengan syarat yang lainnya, ya. Kalau dia tidak berakal sehat, dia akalnya majnun, ya gila, maka dia tidak sah untuk menyembelih, ya. Yang ketiga, sengaja menyembelih, berniat menyembelih. Jadi bukan iseng-iseng, gitu ya. Lagi mainin pisau, sedang mainin golok, kemudian dia tebas gitu. Kemudian kena leher, bertepatan 3 bagian itu kena, set, mati. Dia nggak nyebut basmalah, dia nggak sengaja, berarti jadi bangkai itu, ya. Makanya dalam menyembelih harus sengaja berniat ingin menyembelih, menghilangkan nyawa hewan yang akan kita sembelih. Yang berikutnya adalah menyebut nama Allah, tentu saja dengan menyebut bismillah. Minimal bismillah. Boleh dengan menambahkan dengan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi minimal sekali adalah menyebut nama Allah, ya, menyebut nama Allah. Ada yang menyebutnya, ada yang menginginkannya dengan Bismillahi Allahu Akbar, baru potong tanpa menyebut sholawat, nggak masalah, ya. Karena yang terpenting adalah dengan menyebut nama Allah, Bismillah, ya, seperti itu. Kemudian ada yang menambahkan tidak buta, ya ini udah pastilah, ya. Kalau struktur tidak memasukkan itu, karena orang buta tentu saja dia kesulitan untuk menyembelih, kan nggak mungkin lah kita mengamanahkan orang yang tidak melihat untuk menyembelih. Walaupun kalau terpaksa, akhirnya ya nggak apa-apa, ya, kalau terpaksa. Tapi ulama mengatakan sebaiknya tidak buta agar dia bisa memperkirakan leher, urat leher, tenggorokan, dan kerongkongan, gitu ya. Baik anak-anak sekalian, syarat untuk hewan yang disembelih. Kalau tadi syarat untuk penyembelihnya, ya, yang pertama apa? Islam. Yang kedua, membaca basmalah, gitu ya. Yang ketiga, berakal sehat. Yang pertama Islam, berakal sehat. Kemudian sengaja berniat menyembelih, ya. Ketiganya berniat menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, ya. Itu untuk penyembelihnya. Nah, untuk hewannya, yang pertama adalah hewan itu masih dalam keadaan hidup atau masih ada nyawa walaupun sekarat. Jadi misalnya kalian melihat di jalan ada hewan, ada ayam atau ada kambing yang tertabrak mobil, tertabrak motor, jatuh, menggelepar-gelepar, sekarat. Itu boleh, ulama mengatakan boleh karena masih ada nyawanya. Maka niatkan untuk menyembelih, baca basmalah, dipotong langsung 3 bagian
di lehernya, urat, nadi, kerongkongan dan tenggorokan. Dan ininya apa namanya, hewan tersebut jadi halal. Tapi kalau ditabrak mobil kemudian dia menggelepar-gelepar sebentar kemudian dia mati, lalu kita dekati kita potong, jadi sudah haram karena sudah mati, gitu ya nak ya. Jadi syarat hewan itu masih hidup. Kemudian yang sudah pasti hewan yang halal dimakan, gitu ya. Itu untuk syarat hewannya. Nanti kita akan praktekkan bagaimana cara menyembelih sesuai dengan syarat Islam. Berikutnya syarat untuk alatnya. Jadi ada 3. Yang pertama orangnya, yang kedua hewannya, yang ketiga alatnya. Syarat untuk menyembelih adalah dengan alat yang tajam. Alat yang tajam. Bukan hanya sekedar bisa melukai. Ya, kalau bisa melukai, peniti juga bisa ya. Paku bisa melukai. Tapi nggak boleh. Dia harus dengan alat yang tajam. Pisau. Ya, alat yang tajam. Dan itu harus diasah dulu. Ya, supaya tajam. Dan mengasahnya, nah ini perlu diperhatikan. Nah, kadang-kadang kalau kita lihat pada saat Idul Adha ya, Idul Kurban itu, orang-orang enak saja mengasah pisau atau goloknya di depan kambing atau sapi yang akan ini. Itu nggak boleh. Nah. Jauhkan jarak hewan yang akan kita potong di tempat kita mengasahnya atau di tempat yang pemotongannya. Jauhkan. Kalau perlu dipasang tirai ketika kita ingin menyembelihnya agar tidak dilihat oleh hewan yang lain. Kasihan mereka. Biar bagaimanapun mereka melihat, biar bagaimanapun mereka mendengar suara temannya sedang disembelih. Ketika disembelih pasti bersuara. Ya, nanti kita akan mendengar melihat ayam yang disembelih pasti ada suara karena meregang nyawa gitu. Maka kasihan hewan yang masih hidup ketika dia melihatnya. Baik, gitu ya nak ya. Jadi menggunakan benda yang tajam. Dari apa? Bisa dari besi, pisau kan dari besi ya, atau dari batu. Ya, zaman dulu besi belum banyak, tapi batu yang ditajamkan. Ya, bisa dengan bambu. Ya, yang istilahnya sembilu. Ya, sembilu itu kulit luar bambu diambil kulitnya ya, bukan yang di dalamnya. Yang dalam itu dagingnya kan tidak tajam, tapi kulitnya itu bisa menggores. Ya, tajam itu. Nah, sembilu. Nah, itu bisa untuk memotong, boleh itu. Kemudian dari kaca, mungkin nggak kalau bisa diruncingkan, tapi kaca riskan. Kenapa? Karena bagian runcingnya itu mudah patah dan itu menyakitkan nanti kalau patah, kalau tidak lurus ya. Kalau bergerigi itu nggak boleh. Gergaji walaupun dari besi, gergaji itu nggak boleh. Nah, kenapa? Karena gergaji itu tidak lurus, bergerigi dia, menyakitkan. Karena inti dari penyembelihan secara syariat Islam adalah menghilangkan nyawa yang hewan ini tidak merasa sakit. Maka sebaik-baiknya memotong adalah dengan alat yang tajam. Nah, berikutnya yang tidak boleh adalah walaupun dia tajam, walaupun bisa dibikin pisau tajam, itu memotong dengan kuku. Ya, dengan kuku jari kita kecil ya, tidak bisa dibikin pisau, kecil dicubit, dipotes, itu nggak boleh, haram. Kemudian ya ada yang mengatakan itu menyakitkan gitu ya, nggak boleh, haram. Tapi ada yang mengatakan halal. Nah, yang terpenting adalah putus nggak dengan kuku ini. Nggak mungkin kan 3 bagian ini putus dengan kuku, makanya jadi haram gitu ya. Kemudian dengan gigi atau dengan tulang itu nggak boleh. Kuku, gigi dan tulang tidak boleh digunakan untuk memotong atau menyembelih hewan. Nah, kemudian bagian yang disembelih tadi 3 bagian di leher ya, seperti itu. Kecuali hewan-hewan liar ya. Kalau hewan liar di bagian mana saja. Yang terpenting ketika kita melempar tombak, melempar panah, melempar busur, bukan busur, panah, anak panah, senjata, ya peluru, melontarkan peluru dengan membaca basmalah. Nah, ketika mati, walaupun tidak di lehernya, dia di dadanya, di kepalanya mati, maka halal karena kita udah ucapkan basmalah. Untuk hewan liar, kalau ayam ya jangan. Misalnya orang tua kamu menyuruh kamu motong ayam, ayamnya kamu letakkan di atas kursi, kamu ambil senapan angin, kamu tembak bismillahirrahmanirrahim, kata Ustaz Nur, boleh gitu ya. Nggak boleh, kalau ayam kan jinak. Tapi kalau hewan-hewan liar yang halal itu harus boleh tidak dipotong dengan pisau, dengan leher di lehernya, tapi ditembak boleh dengan baca basmalah sebelumnya. Baik, itu nak kaitan dengan penyembelihan. Tata caranya menyembelih, kalau 3 sudah kita penuhi, maka yang berikutnya adalah tata caranya. Tata caranya adalah hewan kita arahkan kepalanya ke arah kiblat.
Kemudian bagian kiri hewan itu kita tempelkan ke tanah, mendekati tanah. Boleh ditempelkan atau mendekati saja. Kalau tempelkan ke tanah kita sulit menggorok lehernya, maka diangkat sedikit. Nanti saya akan praktekkan ya. Diangkat sedikit ke hewan tersebut. Jadi yang terpenting bagian kirinya kita letakkan di arah tanah, kepalanya ke arah kiblat. Kemudian baru kita cari urat lehernya sambil kita elus-elus agar hewan ini tertidur, merasa nyaman, tidak gelisah, sambil mencari urat leher. Kemudian ketika sudah tepat, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahu akbar, atau bismillahi wallahu akbar, langsung potong. Terus ya, seperti itu. Jadi itu cara memotong hewan atau menyembelih hewan yang sesuai dengan syariat Islam. Itu ya, mudah ya, gampang materi ini. Nanti kita akan lanjutkan dengan hewan akikah dan nanti kita akan praktekkan penyembelihan hewan secara Islami. Nanti hewannya ayam ya, sebagaimana tadi yang Ustaz Nur ajarkan, Ustaz sampaikan. Yang pertama sekali adalah untuk penyembelihnya dia harus berniat untuk penyembelih. Jadi harus sengaja untuk menyembelih, ingin menyembelih, ya, menghilangkan nyawa hewan sembelihan. Nah, kemudian membaca basmalah itu yang utama. Setelah itu boleh disunahkan membaca salawat kemudian dengan takbir. Untuk alatnya sebagaimana tadi saya jelaskan ya, harus ditajamkan dulu dengan diasah. Ini diasah. Tapi diasahnya tidak di depan hewan yang akan kita potong, ya, tidak boleh, ya, hukumnya makruh, ya, kasihan, ya. Jadi walaupun kita dibolehkan untuk menyembelih hewan, tapi ketika kita menajamkan, ya, alatnya harus ditajamkan, ya, ini sudah tajam sekali ini, tapi harus lebih tajam lagi. Agar apa? Agar mengurangi rasa sakit, tidak menyakitkan hewan, ya, tidak menyiksa hewannya. Kemudian ketika kita mengasah batu pisaunya ini, jangan atau tidak boleh di depan hewan yang akan kita potong, ya, karena ini menyakitkan. Baik, itu dulu. Nanti kita ayamnya yang akan kita potong untuk belajar. Ya. Kasihan, ya, memang sudah qadarullah, sudah takdirnya. Ya. Jangan kita sakiti, jangan kita siksa. Tapi kita sabarkan, sabar. Nah, nanti kita akan potong di sininya, nak, ya, di lehernya. Yang kita potong nanti seperti yang tadi Ustaz Nur ajarkan, ya, yang Ustaz Nur ajarkan di kerongkongan tempat masuknya makanan, kemudian di tenggorokan, saluran nafas, kemudian di dua urat nadi, di kiri kanannya biasanya. Nanti kita satukan dulu. Kita satukan nanti lalu kita potong, ya. Nah, agar dia tidak berontak, kita elus-elus dulu, ya, tidak menyakitkan. Kemudian dipegang kakinya. Nah, pegang dua gini, anak, ya, supaya nggak menyakitkan. Nah, ini Satu akan minta bantuan untuk memegangi. Jadi nanti kita hadapkan ke sini, nak. Kita hadapkan ke kiblat. Rusuk kiri ayamnya kita letakkan dekat tanah begini, miringnya, ya. Jadi kakinya dipegang. Nah, kemudian sayapnya dipegang. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, ini tidur nih, ayamnya udah merem. Dielus-elus gini sambil dicari tulang uratnya, urat nadinya kiri kanan, kerongkongan dengan tenggorokan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Allahu akbar. 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 Pastikan urat nadi dan
kerongkongan tenggorokannya putus. Urat-urat nadi kiri kanannya juga putus. Jangan diangkat pisaunya karena ini menyakitkan ayam, dan jangan sampai putus lehernya, tulang lehernya ya. Ini sampai nyawanya hilang. Tidak diangkat pisaunya dan jangan sampai leher putus ya. Ya, nahan sakitnya. Dah, ya taruh sini lah. Dah, biarkan sampai tenaganya hilang. Ketika dia masih bergerak tidak boleh diputusin lehernya ya. Tapi kalau sudah tidak bergerak seperti ini baru boleh diputusin, boleh dicabuti bulu-bulunya ya. Tapi kalau masih gelepar-gelepar tidak diputus atau tidak dicabut-cabut, karena itu masih menyakitkan, ruhnya masih ada. Sekarang ini ruhnya udah nggak ada, nyawanya sudah tidak ada, dan ini menjadi halal ya, halal kita makan ya, sebagaimana yang tadi Satur jelaskan di awal saat pembelajaran ya. Nanti kalian, terutama yang ikhwan ya, yang ikhwan harus berani ya, harus berani memotong ayam ya. Paling tidak latihan memotong ayam sendiri begitu ya. Apalagi kalian udah kelas 9. Target kelas 9 itu kalian bisa memotong ayam, bisa memimpin sholat jenazah ya. Kemudian bisa melakukan ibadah umroh ya, manasiknya ya, tahapan-tahapannya. Bagi yang sudah umroh alhamdulillah, yang belum kita pelajari dulu. Demikian anak-anakku sekalian, praktek penyembelihan hewan secara Islam ini insya Allah halal, bisa kita makan ya. Tapi kalau dia mati tidak dipotong maka haram, tidak boleh, karena itu sudah bangkai. Kalau ini insya Allah halal. Demikian dari Satur, mudah-mudahan terpahami ya apa yang Satur sampaikan tadi dan kita praktikkan hari ini. Nah, ini lehernya masih, tulang lehernya tidak boleh diputuskan, tapi kalau sekarang sudah boleh diputuskan, boleh dicabuti bulu-bulunya. Kalau tadi belum boleh karena menyakitkan. Baik, demikian dari Satur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.